Hai, selamat siang anak-anak. Hari ini Pak akan mengajar materi tentang IPA, namun sebelumnya Pak memperkenalkan diri dulu. Nama Yosef Usboko SPD, biasa dipanggil Pak Yos, mengajar di IPA di kelas 9, kelas 9I, J, K, dan L, ditambah dengan prakarya kelas 9C dan D. Sekarang kalian sudah di kelas 9, maka materi IPA kelas 9 atau kelas IPA kelas 9 tahun pelajaran 2020-2021. Materinya ada 5 pokok. Yang pertama, sistem reproduksi pada manusia. Yang kedua, sistem reproduksi pada tumbuhan dan hewan. Yang ketiga, pewarisan sifat. Yang keempat, listrik statis. Yang kelima, listrik dinamis, energi dan daya listrik. Kompetensi dasarnya 3.1, menghubungkan sistem reproduksi pada manusia dan gangguan pada sistem reproduksi dengan penerapan pola hidup yang menunjang kesehatan reproduksi. Yang kedua 4.1, menyajikan hasil penelusuran informasi dari berbagai sumber terkait kesehatan dan upaya pencegahan gangguan pada organ reproduksi. Nah, pertemuan pertama ini kita masuk dengan KD yang pertama, sistem reproduksi pada manusia. Itu ada pembelahan sel, struktur organ, dan struktur organ reproduksi pada manusia. Tujuan pembelajarannya: 1. Menjelaskan tujuan pembelahan sel. Yang kedua, menjelaskan pembelahan sel secara mitosis. Yang ketiga, menjelaskan pembelahan sel secara meiosis. Yang keempat, menjelaskan perbedaan pembelahan sel secara mitosis dan meiosis. Dan yang kelima, mengidentifikasi struktur organ reproduksi laki-laki. Yang keenam, menjelaskan fungsi organ reproduksi laki-laki. Yang ketujuh, mengidentifikasi organ reproduksi wanita. Dan yang kedelapan, menjelaskan fungsi organ reproduksi wanita. Yang pertama, pembelahan sel. Dapatkah anak-anak menyebutkan alasan mengapa sel membelah? Ada 3 alasan sel mengalami pembelahan. Yang pertama, untuk pertumbuhan. Yang kedua, untuk perbaikan sel. Dan yang keempat, untuk reproduksi. Pembelahan sel dibedakan menjadi 2, yaitu pembelahan sel secara mitosis dan pembelahan sel secara meiosis, yang memiliki karakteristik masing-masing. Oleh sebab itu, yang pertama kita melihat dulu pembelahan mitosis. Pembelahan secara mitosis terjadi pada sel tubuh atau sel somatik yang mengalami pertumbuhan, perbaikan, atau reproduksi aseksual. Yang kedua, pembelahan mitosis menghasilkan 2 sel anakan yang memiliki jumlah kromosom sama dengan induknya, atau yang biasa disebut dengan sel diploid atau 2N. Pembelahan mitosis berlangsung dalam 1 tahap yang terjadi melalui 4 fase, yaitu fase pertama profase, fase kedua metafase, fase ketiga anafase, fase keempat telofase. Nah, sekarang kita lihat gambar atau yang biasa kita sebut dengan karakteristiknya, fase-fase pembelahan mitosis. Yang tadi ada 4 fase. Yang pertama kita lihat fase profase. Kromosom sudah mengganda, kemudian memadat. Dan yang kedua, membran inti mulai rusak. Nah, ini gambarnya.
Ini yang disebut dengan membran. Membran intinya mulai merusak. Karena apa? Karena kita lihat garisnya terputus-putus. Dan yang kedua, yang dikatakan kromosom sudah mengganda. Ini dalam keadaan mengganda atau memadat, masih menyatu. Dan membran intinya mulai merusak. Dan terus sentrosomnya mulai ada di sebelah kiri dan sebelah kanan yang dihubungkan oleh benang spindel. Karakteristik fase yang kedua adalah metafase. Kromosom berjajar pada bidang pembelahan ini. Ini yang dikatakan kromosom berjajar pada bidang pembelahan dalam satu bidang pembelahan. Yang ketiga, anafase. Kromosom bergerak menuju kutub yang berlawanan. Nah, ini kita lihat sentrosomnya sudah berada pada titik yang berlawanan, satu di sebelah kiri, satu di sebelah kanan, dan dihubungkan dengan benang-benang spindel. Di sana kromosomnya mulai memisah. Ada yang ke atas, kita anggap contoh saja, ada yang ke atas, ada yang ke bawah, atau ada yang ke kiri, ada yang ke kanan. Dan fase yang terakhir untuk mitosis adalah telofase. Membran inti mulai kembali bergabung. Ini membran intinya, sedangkan ini sel anakan. Ini yang namanya membran inti, garis-garis terputus ini, di dalamnya ada kromosom. Membran inti mulai kembali bergabung, terbentuk dua sel anakan yang bersifat diploid atau yang namanya 2N ini. Yang berikut, pembelahan meiosis. Pembelahan meiosis terjadi pada sel gamet atau sel kelamin. Tadi pembelahan mitosis terjadi pada sel tubuh. Tolong diingat anak-anak. Jadi perbedaannya tadi, sel pembelahan mitosis itu pada sel tubuh, sedangkan meiosis pada sel kelamin. Yang kedua, pembelahan meiosis menghasilkan 4 sel anakan, yang masing-masing sel anakannya hanya memiliki separuh dari jumlah kromosom sel induk yang disebut haploid atau N. Pembelahan meiosis berlangsung dalam 2 tahap, yaitu pembelahan meiosis 1 dan pembelahan meiosis 2. Nah, sekarang kita lihat gambar. Jadi anak-anak tolong perhatikan gambar baik-baik dengan karakteristiknya masing-masing. Sekarang kita lihat, tadi sudah dikatakan bahwa pembelahan meiosis itu melalui 2 tahap atau tingkatan meiosis 1 dan meiosis 2. Sekarang kita lihat tahapannya. Tahapannya masih sama seperti pembelahan pada mitosis. Itu berawal juga dengan profase, tapi di sini ada profase 1. Membran inti mulai rusak menjadi bagian-bagian kecil atau yang biasa disebut dengan istilah fragmen. Ini yang namanya membrannya mulai rusak, yang dinyatakan dengan gambar ini terputus-putus. Ya, dengan sentriolnya masih berada pada bagian yang sebelah kiri dan kanan dan dihubungkan nanti oleh benang spindel. Yang kedua, metafase. Kromosom berjajar pada bidang pembelahan. Tidak beda jauh dengan mitosis tadi ya. Ini berada pada bidang pembelahan yang dihubungkan dengan benang spindel. Yang ketiga, anafase 1. Kromosom bergerak menuju ke kutub-kutub yang berlawanan. Ini. Di sini ada sentromernya ya, dan dihubungkan dengan benang spindel, dan kromosom itu mulai ditarik ke kutub utara dan selatan atau sebelah kiri dan sebelah kanan. Yang terakhir, telofase 1. Membran inti mulai terbentuk kembali. Ini membran inti mulai terbentuk kembali karena di dalam membran inti ini nanti ada kromosom. Terbentuklah 2 sel anakan yang bersifat haploid. Jadi N, ini N, ini N. Karena nanti di pembelahan meiosis 2 ada lagi menghasilkan 2
anakan yang bersifat haploid NN juga sama. Jadi baik, kita lanjut lagi dengan meiosis 2, pembelahan yang kedua. Berikut ya gambar yang ini ya. Kita masuk dengan tadi ada profase 1, sekarang profase 2. Membran inti mulai rusak menjadi bagian-bagian kecil. Sini tidak ada sini. Oke. Membran inti mulai rusak menjadi bagian-bagian kecil dan di dalamnya sudah terdapat kromosom. Yang berikut metafase 2, kromosom berjajar pada bidang pembelahan. Ini sejajar ya pada bidang pembelahan yang dihubungkan dengan benang-benang spindel. Yang berikut anafase 2, kromosom bergerak menuju ke kutub yang berlawanan. Ya, ini ada spindel bagian atas dan bawah dihubungkan dengan benang spindel, dan kromosom ini mulai bergerak menuju ke kutub masing-masing. Yang terakhir telofase 2, membran inti terbentuk kembali dan terbentuklah 4 sel anakan yang bersifat haploid. Jadi ini ada 4, ini sebelah kirinya 2, sebelah kanannya 2. Ini N yang disebut tadi haploid. Jadi itu fase pembelahan. Tolong diperhatikan karena ujian yang sering keluar itu adalah bentuk gambar dan ciri khasnya. Jadi anak-anak nanti untuk lebih jelas lagi ada di buku siswa nanti. Baik, yang pertama pembelahan sel sudah kita lewati. Sekarang yang kedua atau B, struktur dan fungsi sistem reproduksi manusia. Manusia ada yang laki-laki dan perempuan. Jadi yang pertama kita lihat dulu alat reproduksi pada pria. Kita lihat di gambar. Yang pertama ini adalah penis. Dan yang kedua ureter. Ureter itu fungsinya ganda. Selain menyalurkan urin, dia juga menyalurkan sperma. Yang ketiga skrotum. Ya, yang ketiga skrotum itu pembungkus testis. Sedangkan yang keempat itu testis. Ya, orang Kupang bilang buah pelir atau buah zakar. Kenapa Pak Yos di sini hanya satu saja? Karena ini kita lihat dari samping, menyamping. Sedangkan yang di gambar 2 sebelah kanannya ini kita lihat 4 ini ada 2 ya. Nah, karena dia bilang sepasang testis sebelah kiri dan sebelah kanan. Yang Pak jelaskan sini hanya 1 ya. Yang kelima, nomor 5 ini adalah epididymis. Fungsinya sebagai tempat pematangan sperma. Sedangkan nomor 4 testis tadi itu untuk apa? Memproduksi sperma. Sedangkan nomor 3 tadi skrotum fungsinya untuk pengatur suhu. Nomor 6 ini namanya saluran sperma atau yang disebut dengan vas deferens. Setelah sperma diproduksi di testis dan pematangannya di epididymis, maka akan disalurkan melalui saluran ini yang disebut dengan vas deferens dan bermuara di nomor 9. Gambar nomor 9 ini yang namanya vesicula seminalis, tempat penampungan sementara sperma. Dan nomor 10 ini kantong kemih, ya, tempat untuk menampung urin. Sedangkan nomor 7 itu kelenjar prostat. Penambahannya ada kelenjar prostat, ada kelenjar Cooper. Dan 10 sudah tadi. Sedangkan kelenjar Cooper itu fungsinya menghasilkan cairan basah
untuk melindungi sperma. Jadi baik itu struktur organ reproduksi pada pria atau alat reproduksi pada pria dengan bagian-bagiannya dan fungsinya yang telah Pak jelaskan. Nanti kalau anak-anak lupa, dilihat lagi di buku siswa nanti. Yang berikut fungsinya. Fungsi struktur organ reproduksi pada laki-laki mungkin tadi Pak sudah sampaikan. Kamu bisa lihat lagi di sini. Penis. Penis itu adalah organ reproduksi pria bagian luar yang berfungsi sebagai saluran kencing dan saluran sperma. Yang kedua, uretra. Ini tambahan. Saluran yang terdapat pada penis merupakan akhir dari saluran reproduksi, berfungsi sebagai saluran keluar sperma dan urin. Dari saluran itu lihat di gambar. Sedangkan yang ketiga, skrotum, bagian yang seperti kantong yang di dalamnya terdapat testis. Fungsinya menjaga suhu testis agar sesuai suhu untuk produksi sperma. Dan yang keempat, testis, bagian yang berbentuk bulat telur yang tersimpan dalam skrotum, berfungsi untuk memproduksi sperma dan hormon testosteron. Yang kelima, epididymis, saluran keluar dari testis yang berbentuk seperti tanda koma, berfungsi sebagai tempat pematangan sperma. Vas deferens, saluran sperma, berfungsi menyalurkan sperma menuju vesikula seminalis. Kelenjar prostat berfungsi menghasilkan cairan asam untuk melindungi sperma. Kelenjar Cooper berfungsi menghasilkan lendir dan cairan bersifat basah. Dan yang kesembilan, vesikula seminalis, bagian yang terletak di belakang kantong kemih, berfungsi menghasilkan nutrisi untuk perkembangan sperma. Nutrisi itu sama dengan makanan, karena sel dia butuh makan. Dan yang berikut, alat reproduksi wanita atau organ reproduksi wanita. Yang pertama ada di sebelah kiri dan kanan, anak-anak lihat ini. Yang menghubungkan nomor 1 ini ada sebelah kiri, sebelah kanan. Ini namanya ovarium atau indung telur. Biasa disebut dengan sepasang. Kenapa sepasang anak-anak? Karena ada satu di sebelah kiri, satu di sebelah kanan. Yang kedua, fibrae, yang berbentuk seperti jari. Kalau kamu lihat sepintas ini, berbentuk seperti jari-jari ini. Dia berfungsi untuk menangkap sel telur apabila sudah diproduksi di ovarium atau indung telur tadi. Yang ketiga, saluran telur atau tuba fallopi. Ini saluran telur ini ada dua, sebelah kiri dan sebelah kanan. Coba kita lihat fungsinya ada yang menghubungkannya rahim dengan indung telur. Yang keempat, rahim, atau orang Kupang bilang kandungan, atau nama lainnya uterus. Sedangkan nomor 5, lapisan endometrium. Nanti kita lihat fungsi sebentar. Lapisan endometrium ini tempat untuk berkembangnya sel telur apabila sudah dibuahi oleh sperma. Yang keenam, serviks atau mulut rahim. Sedangkan yang ketujuh, vagina. Nah, sekarang kita lihat fungsi. Fungsi organ reproduksi wanita. Yang pertama tadi ovarium ya. Ada di sebelah kiri dan sebelah kanan. Berjumlah sepasang. Makanya dibilang berjumlah sepasang. Terletak di sebelah kiri dan kanan rahim. Dan berfungsi menghasilkan sel telur atau ovum. Dan juga menghasilkan hormon estrogen dan progesteron. Kalau hormon estrogen ini berfungsi untuk mengatur tanda-tanda kelamin sekunder wanita. Misalnya terbentuknya payudara, pinggul membesar. Dan hormon progesteron itu untuk mengatur siklus haid. Yang kedua, fibrae. Itu struktur yang berjumbai seperti jari jemari yang berfungsi menangkap sel telur. Tadi Pak sudah jelaskan di gambar. Yang keempat, tuba fallopi. Saluran yang menghubungkan ovarium dengan rahim.
berfungsi sebagai jalannya ovarium menuju uterus, dan juga sebagai tempat terjadinya pembuahan atau fertilisasi. Tempat bertemunya sperma dan telur itu ada di tuba fallopi, atau nama lainnya saluran telur atau oviduct. Yang keempat, rahim atau uterus, berfungsi sebagai tempat berkembangnya janin selama kehamilan, yaitu normalnya manusia itu 9 bulan 10 hari. Yang kelima, endometrium, lapisan paling dalam dari rahim dan meluruh saat menstruasi. Dan yang keenam, serviks atau leher rahim, struktur rahim bagian bawah yang menyempit dan membuka ke arah vagina kalau saat mau melahirkan. Dan yang ketujuh adalah vagina, saluran yang menghubungkan lingkungan luar dengan rahim, saluran yang mengalirkan darah menstruasi, dan saluran keluar bayi. Jadi fungsinya ganda ini ya. Untuk lebih memahami materi tentang pembelahan sel dan struktur organ reproduksi manusia, peserta didik mengerjakan kuis. Nanti ada di link. Sekian dan terima kasih. Selamat siang.